Noxa terbentuknya tadinya kan kita satu kampus nih. Awal-awalnya tuh Robin, gua berdua mau bikin band. Terus masih nyari lagu-lagu apa yang kita mau bikin ya. Nah, akhirnya kita dengerin Asum. Ternyata abis dengerin Asum tuh wah, kita ngerasa refresh. Ya udahlah kita bikin nih konsep bandnya kayak gini, grindcore. Kita nyari vokalis sama nyari basis. Brand The Machine. Pas Brand The Machine bubar, langsung tuh ngajak si Robin, vokalisnya Ateng. Terus dia juga ngajak nyari basis, temu Nyoman diajak buat main. Sebenarnya Nyoman nih pelanggannya Robin, sering beli CD, beli baju metal, beli kaset gitu ya mana? Terus semua satu kampus ya? Iya, tadinya emang semua satu kampus kan. Nah, habis itu udah tuh, nih bawain lagu Nasum, langsung manggung. Nah, kebentuknya kira-kira kayak gitu dah. Ya, visinya sih Noxa awal-awal tuh pas baru bikin band, bikin album bisa mendunia gitu. Itu visinya sih. Terus misinya yang kita bawa gimana nih caranya bisa mendunia nih? Ya pokoknya kita cari aja caranya gimana nanti. Terus apa yang kita mau bawa nih misinya nih? Nah, misinya waktu itu gua rembukan sama Robin. Nah, ini gimana nih? Kita mau bawa nama Indonesia nih supaya orang tahu juga deh Indonesia punya band grindcore gitu. Misinya tuh Punya scene. punya ada anak ada scene di Indonesia lah gitu. Akhirnya kita coba cari-cari panggung di luar, akhirnya dapet tuh. Bikin misinya pada saat itu, ya udah deh kita bikin aja nih. Kalau Indonesia kan berbeda agama, berbeda suku, tapi kita bisa bareng-bareng nih, bisa bersama, hidup bersama, berdampingan. Udah bawa itu aja deh. Nah akhirnya emang bener-bener visi misi itu kita bawa waktu pertama kali kita main di Tuska Metal Open Air di Finlandia. Bagi orang Indonesia mah itu biasa aja ya. Bagi orang Indonesia mungkin biasa aja ya, tapi ternyata begitu kita publish, kita announce misi kita itu, mereka malah bingung gitu. Mau ngapain nih? Mereka juga banyak kan ateis kan. Nah, di Finland ini orang beragama, malah agamanya beda-beda. Emang lu nggak ribut gitu. Tapi kok bisa satu band gitu. Nah, bisa bikin band, bisa bersama, hidup berdampingan, kayak gitulah kira-kira. Jadi visi misinya sebenarnya ke situ sih arahnya gitu. Kalau kita nih dari Indonesia gitu. Bodo amat deh musiknya mau kayak gimana, pokoknya gue pengen kenalin nih ada negara Indonesia nih ada nih gitu. Scene metalnya juga berbahaya ya. Ada scene metalnya gitu. Nah itu sih sebenarnya kita nggak mikirin harus main musik seperti apa ya enggak, pokoknya band yang kita bawa udah seperti ini ya udah kita kenalin aja kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi emang pas di luar negeri itu emang ada wartawan dari Inggris menanyakan kok lu agamanya beda lu bisa membentuk band. Bagi orang Eropa itu bagi orang Eropa tuh benar-benar aneh gitu. Pada zaman itu ya. Pada zaman Pada waktu itu ya, 2008 itu. Ya gue cuma jawab ya kalau band kalau agama sih masing-masing, kalau di Indonesia kalau band ya satu visi gitu aja sih. Lagu-lagu Noxa itu sih kita dengan menggambarkan kehidupan sehari-hari aja gitu. Kehidupan sehari-hari, sosial politik juga ya Yang kita rasakan di masyarakat inilah keresahan kita tuangkan. Yang pasti kita benci kemiskinan sama korupsi lah. Banyak banget sebenarnya bisa jadi lagu. Nah, bisa jadi bahan lah ibaratnya seenggaknya, apalagi ya isu-isu kemanusiaan yang semakin kesini semakin gila, kayaknya itu sih. ya seperti itu. Ya next album tuh. Kalau gue sih kalau nulis lagu tuh referensi isu-isu yang sedang beredar atau enggak masalah pribadi, terus masa lalu, keresahan di masa depan, biasanya sih itu sih. Kalau gue, kalau Alvin? Kalau dari musik sih kita sejak album beberapa itu kita udah nggak pernah jamming lagi, jadi langsung masuk studio aja dan rekamannya dan terus biar terjadilah aja di studio gimana. Dan akhirnya ya konsep itu terus berjalan ya dari album propaganda ya sampai sekarang lebih gampang gitu, lebih menghemat waktu. Terus ya masing-masing dengerin referensi lagu masing-masing aja. Iya beda-beda doang. Beda-beda. Dimasukinnya pas kita masuk studio. Berbeda boleh tapi tetap satu. Anjay.
Ya gitu aja. Paling kalau gue sih lebih ke dengerinnya ya thrash metal lama. Terus Kayak apa coba deh? Kayak Kreator ya kan, Sepultura, Player. Slayer. Karena emang masih di sana sih waktu itu zaman gue tuh. Jadi emang kebanyakan referensi dari band-band itu. Grindcore ya paling Napalm Death, Tapi kita apa aja? Terrorizer. Apa aja kita masukin? Nah. Indahnya grindcore tuh apa aja yang bisa Nah, masuk ya? begitu masuk studio, Alvin ngasih drum, udah suruh mikir sendiri-sendiri udah, ya kan? Kalau gue udah tahu arahnya nih, si Nyoman juga mungkin udah ngerti arahnya, gitu. Kalau Diego mungkin akan dalam waktu dekat sih nih, Iya. kita pengen peres suaranya. Ya, kayak tenggorokan berdarah. Iya. Gue kemarin disuruh latihan ini teriak palanya tapi dalam air gitu. Dan bak mandi. Biar jadi suara. Lu mah konsep lo? Oh iya, kalau Referensi lu maksudnya? untuk referensi sih kalau kita ngebentuk musik grindcore sih sebenarnya grindcore tuh luas ya. Apa aja Itu sih yang masuk? ada thrash juga, ada punk, hardcore, death metal juga bisa dicampur sih. Oh, sampai jazz juga kita masukin ya? Sampai jazz juga Iya. dimasukin juga. Ya emang ada band grindcore aja sama Naked City. Jazz, rap, apa aja kita masukin Iya, aja udah. itu yang kita masukin aja. Emang grindcore tuh luas sih. Itu. Pengalaman panggung paling berkesan bagi gue semuanya berkesan sih. Saking berkesan gue udah lupa di mana. Soalnya setiap manggung pasti ada aja kejadian entar pedal gue patah lah, bassnya jebol lah. Kita udah manggung udah bersama udah banyak banget sih sampai Iya. udah. Kesan ya mana sih? Ya hampir semuanya juga sih berkesan. Iya. Baik sama almarhum Robin, sama Alvin banyak berkesan sih. Mungkin awal-awal kali ya pas yang manggung bareng Slang. Gitu. Oh, Hampir ya itu. iya. Jangan dibahas. Ya sebenarnya hampir semua sih berkesan ya. Semua sih. Semua sih berkesan. Cuman mungkin gue ada satu sih yang paling yang mungkin nih lo inget terus nih kayaknya nih. Jadi waktu itu tahun masih Robin sih tahun 2004 yang di Malaysia. Iya, 2004 di Malaysia di Johor Bahru. Itu emang mainnya di GOR tuh. Penonton tuh udah tiket sold out 2.500, udah penuh lah itu. Udah sesak udah tuh. Tiba-tiba pas band sebelum gua main nih, sebelum Noksa main, band itu band Skinhead kalau nggak salah. Penontonnya ribut. Habis ribut gitu, keamanan datang. Tiba-tiba acara di stop, dibubarin. Asli kita nggak jadi main. Malaysia ya. Jadi kita Malaysia tuh. udah berapa kali juga sih kayak gitu ya. Iya. Nggak jadi main. Nggak jadi main. Waduh, gila udah. Kesel sih tapi sebenarnya seneng juga. Iya. Justru itu pertama kali main di luar ya? Iya, pertama kali main di luar negeri itu di Malaysia itu 2003 2004 ya? 2004 album pertama rilis 2003 2004-nya manggung deh tuh di Malaysia. Nggak jadi main gara-gara dibubarin. Kurang banget. Tapi cair deh yang penting ya. Cair. Ini cair. Yang penting cair. Ini cair. Cair. Pura-pura marah aja. Wah, kok gitu sih? Ya udahlah. Gimana? Gue datang udah jauh-jauh. Padahal mah cair. Padahal yang mati seneng ya. Aduh. Nah itu sih berkesan sih. Sama Diego kita baru 2 kali Iya, manggung. baru 2 kali manggung. Terus kena pandemi. Iya makanya. Tapi ya selama gue di Noksa ini ya emang bener sih panggungannya berkesan aja gitu kayak seru aja sih. Pertama di atas ini. Iya pertama Lampung panggungnya di atas air, Lampung. di atas pelampung tuh. Di Ancol panggungnya, ya? yoi. Ancol. Yang Iya. kedua panggungan Bulungan. Iya bulungan. Bulungan tapi seru. Bulungan. Bulungan selalu seru. Iya, selalu Nggak seru. pernah gagal. Iya, gue band apa aja manggung di sana kayaknya seru mulu sih. Emang antusias orangnya yang datang tuh. Ya kurang lebih sih Bulungan sih the best sih. Iya sih. Bulungan. Kita berasa di rumah sendiri kalau di Iya. Bulungan. Iya. Campaign kolaborasi pertama Noksa sama Shining Bright itu pokoknya yang kita majukan adalah awareness tentang diabetes dan pola hidup yang lebih sehat gitu loh. Pokoknya kita pengen menyuarakan itu biar ya segaganya generasi yang atau enggak orang yang mendengarkan kita ya bisa terajak lah. Dan kita juga nanti akan dibantu sama teman-teman kita yang bergerak di dunia entertainment juga ya untuk menggerakkan gerakan ini gitu loh.
dan menyuarakan gerakan ini ya demi kebaikan kita bersama juga. Udah gitu kan sekarang lagi pandemi juga, kita harus pola hidup sehat ini menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi ya itu sih yang pengen kita majuin gitu. Soal diabetes juga bisa menyerang siapa saja. Iya benar. Diabetes bisa menyerang siapa saja, dan ya cara mencegah dan menanggulangi diabetes itu ya caranya ya pola makan, pola hidup yang benar dan olahraga gitu loh. Ya kita pilih campaign diabetes tadi ya. Diabetes awareness karena memang kejadiannya emang sama kita udah sama vokalis kita Ateng. Dia mengalami diabetes itu berapa tahun? 10 tahun ya, 10 tahun lebih. Terus dia juga karena diabetes itu memperberat, mungkin dia ada kolesterol juga ya, jadi memperberat penyakit-penyakitnya itu juga gitu. Terus ada jantung, terus ada jantung juga. Jadi tapi yang memperberat itu memang diabetesnya ini gitu. Dan itu emang kita pengen banget ngingetin nih ke temen-temen, terutama anak-anak sekarang gitu, pola makan kalau bisa tolong dijaga. Makanya kita pengen ngejalanin campaign ini sama-sama gitu, supaya jangan cuman gara-gara diabetes nih resikonya sampai sebegitu parah gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya sih. Jangan sampai lah kita kehilangan orang yang kita sayangi lagi gitu loh. Ya. Gara-gara penyakit ini. Semoga kampanye ini juga ya kan kampanye yang positif ya, ada gunanya juga gitu. Ya. Sekali ngingetin juga teman-teman supaya nih diabetes ini termasuk yang serius loh. Iya, penyakit. Ya, di Indonesia penyakit paling mematikan sih. Ya. Dan di bulan ini juga ya sebenarnya diabetes day. Iya, diabetes day itu November 14. Pas di 14-nya itu kita pilih campaign ini. Jadi campaign ini nanti juga kita akan share keuntungan dari penjualan itu ke yayasan. Kita akan share ke yayasan yang mungkin lebih menangani diabetes, terus juga ke keluarganya Tony yang mungkin saat ini yang ditinggalkan ada anaknya kepala keluarga kan. Ya, sebagai. Jadi kita mau share ke keluarganya Tony. Bentuk kolaborasi itu kita produksi beberapa item kayak topi, sepatu, ada t-shirt, terus ada hoodie, ada gitar sama pin juga. Pokoknya banyak banget. Dan ada ya pokoknya topinya sih yang menurut gue bagus banget ini, soalnya gara-gara campaign kita berolahraga jadi topinya tuh topi buat main sepeda ya? Buat main sepeda. Ya kita harap kolaborasi ini kita membuat gelombang baik yang akan bersinergi. Bisa jadi. Bersinergi bersama. Ya kan? Di kala senja. Di kala senja. Tua. Enggak. Pokoknya kita harap gerakan ini menjadi gerakan positif yang efeknya bisa ya berkelanjutan lah. Karena ya sesuatu yang positif kan emang pasti bagus. Emang bener itu. Emang positif bagus. Udah gitu dah. Kecuali positif corona ya. Iya. Kalau itu bahaya. Sama positif hamil. Itu positif paling aneh itu gua. Aduh. Next project mungkin kita akan melanjutkan project yang udah tertunda dari 2018 itu juga karena Tony juga sakit, mulai kondisi mulai ngedrop sebenarnya dari 2010 sih makin lama makin ngedrop ya. Terus di 2018 dia juga nggak bisa nge-take vokal lama banget, terutama juga pas album propaganda juga udah mulai lambat ini ya. Untuk beberapa album sebelumnya sama Tony juga butuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi mungkin kita akan melanjutkan split album bersama band Jepang, Kanda Rivas, dan mungkin ada teman kita satu lagi. Itu dulu, terus mungkin kita akan setelah itu selesai kita akan melanjutkan di full album bersama Diego. Nah, Diego nih suaranya peres suaranya. Siksa apa? Kita siksa apa ya? Biasa nyanyi pelan, tiba-tiba nyanyi. Terus untuk kalau manggung sih kita belum ada. Sebenarnya kita
harusnya kita tour Inggris dan Eropa di bulan September kemarin, tapi karena pandemi mungkin harus di 2021. Insya Allah ya, semoga kalau misalkan udah bisa kita bisa tour. Oke, terus nextnya untuk di 2020 itu Noxa 20 tahun anniversary. 2021 ya? 2022. 2022 kita akan 20 years kita merayakan dengan Noxa Fest keberapa tuh? Noxa Fest udah tua men. 20 tahun udah tua. 20 tahun lah. Ini bandnya sama gue beda tipis semua. Gila tua banget lu. Lu tua banget man. Ini Noxa berdiri gue masih kelas 3 SD. Masa 20 tahun sih belum ah. 20 tahun. Gila juga ya pikir-pikir. Arti musik, kalau menurut gua sih arti musik itu adalah hidup. Ibaratnya hidup tanpa musik itu kayak barmangan orang udut kayaknya. Kalau gue itu sih kayak kopong aja gitu tanpa musik. Musik bagi kita mungkin ini akan menjadi sebuah karya yang abadi, terutama dari lirik juga. Kita bikin album dari zaman kapan juga masih relevan dengan kondisi sekarang ini. Tidak berubah, tidak berubah, masih relevan sampai sekarang juga. Kalau menurut lu, Man, musik? Kalau menurut gue musik itu bisa ngebentuk band yang akan menjadi keluarga. Anjay. Itu Berat. Gini dari corona. Ya kalau menurut gua sih musik itu kan universal ya, jadi justru yang bisa mempersatukan banyak ya dunia, mungkin mempersatukan kita nih. Kita kalau nggak main musik kita nggak bisa jalan-jalan jauh-jauh. Iya. Kita nggak bisa ketemu. Kita nggak bisa ketemu band orang-orang di band yang kita favoritin juga. Iya makanya. Bisa jadi media buat kita berekspresi, bisa jadi media kita buat bergaul sama teman, mencari pertemanan. Kayak gue bilang tadi, hidup bro. Jadi ya begitulah, musik luas banget ya. luas Besar banget, ya. ininya luas banget. Ya kalau secara Secara bentuk ya musik, ya lagu ya kan kalau secara bentuk, tapi di balik itu Banyak banget. gila, banyak banget. ada story, ada history, ada plan dan lain-lain. Bisa mewakili ekspresi lu, emosi lu, ketika lu kesal, ketika lu marah. Tapi lebih banyak kesal ya. Banyak banget ya. Lebih banyak kesal ya kalau di sini. Iya sih, kayak kalau gue sih buat ngeluapin emosi aja, Iya kan? Bener sih. Iya kan, bener gak? Iya kan? Tapi kalau menurut gue pribadi juga sih kayak musik tuh bentuk katarsis sih, kayak menulis, membuat musik itu kayak menjadi satu hal yang bisa mengobati gitu loh. Kayak membantu dalam apa ya? Pembentukan diri juga gitu. Iya, banyak ya. Pertama, gak ada yang mau lagi sih. Gak ada yang mau lagi sama kita. Ben gila, ben capek. Lo kenapa sih ngomong gitu lo? Kenapa tuh? Kenapa ya? Gitu. Ya sih kalau gue ngeliat sih, gue dulu jujur kayak sempet capek gitu main musik keras. Cuma gara-gara belakangan tahun ini 2019 ke belakang main lagunya empuk mulu, kayak ada rasa pengen main yang kencang lagi. Gue sempet bilang sama Alvin, bikin band yuk yang kencang-kencang lagi. Malah disuruh masuk Noxa kenceng banget. Bikin, gue kira lagunya kenceng dikit lah. Ini kayak di fast forward. 3 menit, 3 lagu. Bilangnya lagunya gampang kok, cuma 1 menit. Ya. Pas audisi. Iya. Pas ngejam. Lagu kita mah gampang tapi capek. Iya. Emang liriknya Noxa gampang, coba diulang-ulang. Cuma ngebut banget. Kira 40 menit 30 lagu. Sebenarnya gua sama Diego udah pernah ngeband bareng. Kita Konco kental. Jadi gua personally udah kenal dia, terus kita juga udah sering manggung. Sebenarnya sih bukan dipilih ya, dijebak. Coba dia doang nih mau, udah gila. Bukan dipilih sebenarnya dijebak. Tapi gue seneng sih ada di Noxa. Kayak bangga gitu kayak. Jujur pas gue dulu pas di CDC sama Alvin itu gue denger Alvin udah sering di Noxa, gue merhatiin gitu kayak
anjir nih Noxa band legend nih. Gue sering denger Alvin ke luar negeri gitu, anjir. Gue dalam hati, anjir kapan nih gue ngeband bisa kayak Alvin gitu. Harusnya kemarin dong. Harusnya kemarin kita ini. Iya, harusnya gue kemarin ke Inggris sama ke Eropa gagal. Gara-gara corona gak jadi. Gila udah ada schedule-nya. Iya. Makanya Padat schedule tuh, udah padat naik tuh. kan. Udah padat Udah banyak. 2 minggu. Ada main setengah bulan ya? 2 minggu. Iya. 2 minggu Sama hampir terus setengah kan. bulan. 2 minggu. Pasti kalau gue berangkat juga pulang tipes. Tapi enjoy lah pasti. Enjoy pasti. Ya moga-moga tahun depan lah. Ya insya Allah lah tahun depan. Ya mudah-mudahan tahun depan udah bisa normal, bisa jalan lagi. Sayang juga sih itu. Masa Soalnya pending juga sih acaranya. Bukan Iya, di bukan di cancel ya. bukan di cancel. Jadi tunggu aja kehadiran J gitu. Noxa bersama saya yang terjebak. Pokoknya support terus. Iya pokoknya support terus kita ya. Support terus. Doakan kita Iya. dan doakan semoga corona cepat selesai. amin. 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 Ya.